Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan berbagai macam catatan atas sebuah statement yang disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi, yang sebenarnya untuk video ini atau ceramahnya ini sudah 4 tahun yang lalu lah ya, di tahun 2020-an ya, atau sebelumnya dikit lah ya, sebelum masa pandemi barangkali itu. Yang di sana itu menjelaskan bahwasanya ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang pasti. Yang pasti ya, artinya kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah, katakan bersambung, kalau enggak ya enggak. Karena jelas. Karena jelas ya. Artinya kalau memang enggak ada data, ya enggak ada nasab. Kalau memang ada data, berarti ada nasab. Dan tentu antara ilmu nasab dengan ilmu sejarah itu adalah dua bidang keilmuan yang saling berkesinambungan, yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya Habib itu sendiri, Habib ini ya, Habib siapa namanya, Muhammad Al-Habsyi itu mengakui bahwa balau itu memang tidak ada data. Dan nanti statement yang akan disampaikan itu bahwasannya nasab itu tidak bisa hanya melalui mimpi lantaran ada orang yang berziarah ke sana gitu. Lalu kemudian dia menasabkan diri kepada tokoh yang diklaim sebagai tokoh yang dikuburkan di sana. Untuk lebih lengkapnya, lebih lanjutnya, mari kita simak bersama-sama agar kita mengkritisi kata per kata ya, agar lebih jelas. Silahkan. Harus dipahami bahwasanya tentang pembahasan nasab. Nasab itu ilmu pasti. Nasab itu ilmu pasti ya. Ilmu pasti. Kalau memang nggak ada data, ya udah katakan nggak ada. Berarti nasabnya nggak ada. Nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Yang dibahas, yang dicari itu adalah data mengenai Ubaidillah ini akan statusnya sebagai anak dari Ahmad bin Isa atau tidak. Yang diantaranya sambungannya itu adalah kedatangan mengenai siapa namanya, Ahmad Al-Muhajir Ilallah, Ahmad bin Isa, yang menurut versi Ba'alawi itu kedatangan mereka dari Basrah ke Hadramut pada tahun 317 Hijriah. Ya, artinya ketika memang datanya itu tidak ada, karena ini adalah ilmu pasti ya, karena ini adalah ilmu pasti, dan ketika datanya itu nggak ada, ya udah katakan nggak ada. Dan tidak pernah terjadi kehijrahannya Ahmad bin Isa dari Basrah, dari Irak ke Hadramut ya pada tahun 317 Hijriah gitu. Lanjut. Nasab itu ilmu pasti. Sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Betul. Nasabnya Ba'alawi misalkan, itu menasabkan diri, siapa namanya, Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu menasabkan dirinya kepada Rasulullah melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Melalui kabar yang nggak jelas. Gimana nggak jelas? Oke, misalkan dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, untuk kisah kehijrahan dari Ahmad bin Isa itu pada tahun 317 Hijriah, dan itu bisa ditelusuri di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah ya, karya dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan silahkan Anda buka di halaman 129. Nah, di mana di sana itu ya, sebentar. Di sana itu dijelaskan akan kehijrahan dari Ahmad bin Isa dari Al-Basrah sampai kepada Hadramut ya.
Kemudian di sini mana tadi itu? Farahila biman ma'ahu minal Basrah ilal Madinatil Musyarrafah thumma ila Makkah al-Munifah thumma tanaqqala fi qral Yaman ila Hadramut min balad ila an istawtana Hadramut thumma istaqarra bi Tarim auladuhu wa dzurriyyatuhu. Ya. Di sini apakah ada kejelasan bahwasanya hijrahnya Ahmad bin Isa itu bisa dibuktikan melalui sejarah? Ini kan baru berita. Nah, beritanya pasti atau tidak ini? Ini kan harus di klarifikasi. Harus di verifikasi apakah kebenaran dari informasi yang disebutkan dalam kitab ini bisa dibuktikan melalui data-data sejarah atau tidak. Kalau memang tidak, ya katakan tidak pernah hijrah berarti. Ya. Misalkan dalam tahun 317 Hijriah. Ya, ini juga bisa dibuka di dalam kitab Al-Imamul Muhajir malahu walinaslihi walil a'immati min aslafihi minal fadail wal ma'athir, karya Muhammad bin Syahab dan juga Abdullah bin Nuh. Nah, di mana dijelaskan bahwa pada tahun 317 itu nih fi sanati 317 fi asl muqtadir billah tawajjahat qafilatun kabirah minal Basrah ghadaradha wa hiya ta'ujju bi sukaniha wa tattaribu bi sunnaiha takhtariqu qada'aha aswatul ba'ah dan seterusnya. Ini jelas menyebutkan pada tahun 317 Hijriah. Ya, lalu apa yang terjadi? Jadi pada tahun 317 Hijriah itu melewati salah satu kota Hijaz, yaitu kota Mekah, kota Madinah, dan beberapa kota-kota yang lain. Nah, mari kita lihat bagaimana seorang ulama Yaman yang bernama Imam Ibnu Samrah Al-Ja'di. Ya, dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman di sana menyebutkan bahwa pada tahun 317 Hijriah itu terjadi penguasaan atas beberapa kota yang diantaranya adalah Al-Basrah, ya, kemudian Al-Hijaz, kemudian sebagian dari kota-kota yang ada di Yaman, gitu. Nah, di mana di sana itu menyebutkan wa hadara fi hadzal zaman wa taradan Nasir Ibnul Hadi min Sa'dah wa malakat Al-Qaramitah Zabid wa Aden. Nah, di mana di dalam As'ad bin Abdullah ini ya, Al-Hawali itu hadir di zaman ini, ya, dan untuk An-Nasir bin Hadi dari Sodah, salah satu zuriyah Nabi yang ada di kota Sodah itu dikeluarkan dari kota Sodah, dan kemudian Qaramitah itu menguasai kota Zabid dan Aden. Ma'annal hajj lam yanqati illa fi amain. Padahal haji itu tidak terputus kecuali dalam 2 tahun. Berarti dari tahun 317, 318 sampai 320. Au thalatha, 3 tahun ya. Ba'da dukhuli Abi Sa'ad Al-Jannabi minal Qaramitah Makkah, yaitu setelah masuknya Abu Sa'ad Al-Jannabi dari kalangan Qaramitah di Mekah. Sanata sab'a asyrata wa thalathimi'atin, yaitu pada tahun 317 Hijriah. Faqatala, maka kemudian Abu Sa'id itu membunuh Al-Hujjaj, para haji, qatlan dzari'an, dengan pembunuhan yang mengerikan. Kila, bahkan dikatakan qatala 13,000. Korban yang terbunuh pada waktu itu adalah 13.000 orang. Waqtal ar-rukn syarif waraha ilal hasa, dan seterusnya. Begitu juga informasi dan data yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian kitab-kitab yang lain yang menunjukkan bahwasanya untuk tahun tersebut tidak mungkin bagi seseorang itu untuk melakukan sebuah perjalanan, khususnya untuk di wilayah Hijaz, ya, Madinah, kemudian Mekah, karena semua kota-kota itu yang ada di Hijaz dikuasai oleh Qaramitah. Lalu bagaimana seorang Ahmad bin Isa itu bisa melewati, ya, bisa melalui, bisa selamat dari penjarahan serta pembunuhan yang dilakukan oleh Qaramitah?
Begitu hebatnya kah Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah ketika melewati Mekah, ketika melewati Madinah tanpa ada sedikit pun gangguan dari Qaramitah, mustahil. Nah, sehingga berita yang disampaikan tadi di sini itu tidak jelas. Nah, kata Habib tadi, ya, jangan bersandarkan kepada berita-berita yang tidak jelas. Nah, salah satunya itu kehijrahan Ahmad bin Isa pada tahun 317 Hijriah. Itu nggak jelas itu. Dan tidak dikonfirmasi sedikit pun oleh data-data sejarah. Begitu loh, Beb. Nah, ya, kita lanjut. Kabar yang tidak jelas. Tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Tuh, kok kamu bisa tahu? Iya, saya tuh pernah naik bus, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti saya keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya apa ini berarti? Itu sama seperti kisahnya makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah. Oh, makamnya Ahmad bin Usaisah, makamnya Ahmad bin Isa itu ada di Husaisah. Ya, makamnya itu di sana. Lalu datanya dari mana? Nggak punya. Hanya saja saya itu mencium waraihul unsi fi arja'ihi fa'ihah. Yus'iru anna fiha ruhan zakiyatan salihah. Padahal kuburannya nggak diketahui itu. Kata Habib Umar bin Abdurrahman sahibul Hamra bila mengatakan walam yu'rafil ana mawdi'u qabrihi, dan lokasi kuburannya, posisi kuburannya itu tidak diketahui. Ya, sehingga nisannya itu pun tidak ada, begitu kan? Nisannya tidak ada, lokasi secara tepat. Ya, makamnya Ahmad bin Isa itu di mana nggak diketahui, nggak mereka ketahui. Nah, sehingga apakah yang kemudian yang seperti ini? Orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya Ahmad bin Isa, al-Muhajir ilallah, kata mereka. Sementara kalau dalam kitab-kitab nasab itu, al-Abah an-Nafat. Lalu, ini diklaim sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Masa? Nasab yang paling sahih sedunia itu berdasarkan atas ronsen kuburan. Makamnya saja tidak diketahui. Nisan eueuh. Nah, baru kemudian pada abad ke berapa? 10 Hijriah itu ada seorang Habib namanya Habib Ahmad ya Syihabuddin ya bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu ya menziarahi makamnya Ahmad bin Isa dan mempertanyakan ya yang beliau itu merasakan kepalanya pusing, kemudian setelah itu hilang akal atau masuk dalam dimensi alam yang lain. Kemudian Habib Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman ini bertemu dengan Ahmad al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa, kemudian menanyakan, wahai imam, apakah kuburanmu itu ada di sini? Tuh, ya berarti kan ini melalui mimpi, saudara. Ini kan melalui mimpi. Berarti sebenarnya Habib ini sedang membicarakan tentang nasabnya sendiri. Data-datanya tidak jelas, bahkan melalui mimpi. Gitu. Untuk menentukan apakah ini kuburan asli atau palsu melalui mimpi. Dan sebelumnya, ya itu melalui proses ronsen kuburan. Di ronsen tuh. Warwaihul unsi fi arja'ihi fa'ihah. Yus'iru anna fiha ruhan zakiyatan salihah. Gitu. Yang satu mimpi, yang satu ronsen. Data sejarah mana? Nggak ada. Jadi, beliau ini sedang membicarakan tentang nasab Balawi itu sendiri. Lanjut. Yang namanya nasab, kamu, bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri? Tidak bisa, begitu. Nasab itu ada ilmunya aja. Terus kenapa sih yang selalu diberikan contoh itu Wali Songo? Ya, ini ada apa sebenarnya? Apakah ada kecemburuan sosial lantaran Wali Songo itu di masa lalu itu telah sukses dalam mendakwahkan Islam secara luar biasa dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 abad, ya. Kemudian leluhur-leluhur dari Habib-Habib atau imigran-imigran Yaman itu datang ke sini, yang secara masif itu di akhir-akhir abad ke-18 atau di awal-awal abad ke-19, ya 1800 awal atau 1700 akhir, dan itu dijelaskan oleh oleh Vandenberg dalam buku ini dijelaskan, dan nanti akan kita ulas lagi.
Jadi kenapa yang menjadi contoh itu selalu Wali Songo? Begitu. Seseorang yang mengaku-ngaku ya sebagai keturunan Wali Songo. Kenapa sih yang selalu dicontohkan itu adalah Wali Songo itu sendiri? Ada apa sebenarnya? Ya, sebenarnya ada apa ini? Ya, apakah ada kecemburuan sosial atau pengen dompleng kebesaran nama dari Wali Songo agar mereka itu diakui juga sebagai saudaranya Wali Songo? Begitu apa gimana ini? Waduh. Ini ruwet ini, saudara. Nah, lanjut. Jelas. Tapi ada ilmunya jelas. Nah, di kalangan para habaib, nasab ini dijaga. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dan ada namanya pohon nasab. Untuk generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Sagaf. Jadi menjaga nasab ya atau syajaroh ya. Kalau kita membuka keterangan yang ada dalam kitab Tasbitul Fuad, ini yang versi lengkapnya ya. Tasbitul Fuad versi lengkapnya itu ada 3 jilid. Ada 3 jilid itu, ada 3 jilid ya. Dan yang versi lengkap itu dijelaskan di sana bahwa pertama kali yang menyusun syajaroh nasab atau pohon nasab dari kalangan Ba'lawi itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, sehingga di sini di halaman 1560 ya, jilid 3 ini 1560 di sini diuraikan ya bahwa summa kutibatis syajarah wa uliqat. Syajarah nasab, pohon nasab disusun, kemudian diberi tambahan ya. Wasamitu, dan saya mendengar anna awwala man ibtada'a kitabataha Syekh Ali bin Abu Bakar, Ali bin Abi Bakar. Di mana pertama kali yang menyusun, yang memulai penyusunan syajarah nasabnya Ba'lawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di mana apa yang dilakukan Ali As-Sakran? Wa tatabba'a buyuta ansabihim. Beliau menelusuri rumah-rumah nasab mereka atau keluarga-keluarga yang sunasab dengan mereka, wa qabailihim, kabilah-kabilah mereka, wa ashkhasahum, dan juga tokoh-tokoh mereka al-mutafarriqah fil buldanil ba'idah, yang terpisah-pisah di daerah-daerah yang jauh, wa usbitu fiha ila waqtina hadza, dan mereka ditetapkan ya, dan nama-nama mereka itu dicatat, ditulis sampai pada hari ini. Hatta bahkan ini ra'aitu, saya melihat As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih min dzurriyyati Maula Syubaikah. Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih termasuk dzurriyyah dari Maula Syubaikah. Wa kana amarani Sayyidi Abdullah aqra'u alaihi fil Minhaj, dan Habib Abdullah itu memerintahkan diriku untuk mengaji kepadanya kitab Al-Minhaj. Ra'aituhu miraran katsirah, dan saya melihat Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu seringkali, miraran, katsirah, sangat banyak, seringkali gitu. Wasyajarah fi yadihi, dan buku syajarah nasab atau pohon nasab itu ada di tangannya. Wa indahu unasun ghuraba, dan di sisi beliau itu ada banyak orang yang asing-asing. Wa yas'aluhum an unasin minas sada fi buldanihim. Dan Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Faqih itu bertanya kepadanya tentang beberapa orang-orang yang tersebar di berbagai tempat, fil Habasyah wa Magdishu, di Habasyah, di Magdishu, ya di Afrika ini maksudnya. Wa yukhbirunahu fayaktubuhum. Dan mereka itu tadi orang-orang asing itu memberitahu kepada Habib ini dan menulis nama-nama mereka. Wa fassala fiha jami' qabailihim wa buyutihim wa afkhadihim wa ba'duhum qad indarasal yaum, dan beliau menguraikan secara detail tentang seluruh kabilah-kabilah mereka, keluarga-keluarga mereka, keturunan-keturunan mereka, dan sebagian dari mereka itu telah lenyap. Nah, artinya tidak berketurunan begitu ya. Nah, dan seterusnya lah yang sudah pernah saya ulas sebelumnya, itu bisa ditelusuri di sini. Artinya dari sini jelas. Iya, rapi. Betul, catatannya itu rapi. Tapi mulai dari kapan? Masanya kapan? Masanya siapa? Mulai dari masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai pada penulisan buku ini, Tasbitul Fuad, sekitar tahun 1170-an atau 50, 70 antara itulah ya.
dan itu bisa ditelaah di sini. Jadi iya rapi dari kapan? Dari abad ke-9, 10, 11, atau 12. Baru sih itu rapi, betul. Karena ini baru disusun nih. Tadi, dan sejarahnya itu baru disusun pada abad ke-9 Hijriah. Karena memang tokoh pertama kali yang menyusun syajarah nasab atau pohon nasab itu adalah Habib Abdullah bin Abdurrahman bil Faqih. Jadi nggak bisa. Lalu, untuk zaman yang sebelumnya bagaimana? Sebelum masa Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Masanya Abu Bakar, Ali Drus, masanya Abdurrahman As-Saqqaf, kemudian masanya Muhammad Maulad Dawileh, kemudian masanya Ali, kemudian masanya Alwi, masanya Faqih Muqaddam, terus sampai kepada masanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Kemana itu? Ini kan paling rapi sedunia katanya. Katanya paling rapi sedunia. Mana? Ya buktinya sampai sekarang, tidak ditemukan bukti sezaman sekalipun yang menunjukkan akan keberadaan dari Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, ya, keberadaan Abdullah, Ubaidillah atau Abdullah atau Ubaid sebagai sosok historis yang kemudian statusnya adalah anaknya Ahmad bin Isa. Nggak ada ya, nggak ada. Oke, lanjut. Oh, ini Masya Allah. Itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Dibuat Tuhan begitu. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan. Ada nggak di bawah? Nggak ada. Berarti bukan. Punya semuanya beliau ini. Betul. Masya Allah khidmat kepada urusan nasab luar biasa. Orang yang ahli nasab julukannya An-Nasabah. An-Nasabah, seorang ahli nasab atau seorang pakar nasab. Tapi kepakarannya Habib siapa tadi? Ali bin Ja'far ya, Ali bin Ja'far As-Saqqaf itu dalam nasabnya Ba'lawi saja, untuk nasab yang lain mah enggak, gitu ya. Oke, lanjut. Bukan nasabah bang, bukan tuh ya. An-Nasabah itu dari ilmu nasab. Jadi nasab itu ilmu pasti. Ilmu nasab, ilmu pasti. Terus? Ilmu pasti. Misalkan ada orang bilang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Setiap orang menjawabkan, tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal makamnya di sini. Saya lagi ini, udah meninggal makam di sini. Lagi ini, orangnya di sini. Ada semua catatan itu. Sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi, ada dicek bener ada. Nasab itu ilmu pasti. Maka nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Betul. Tidak bisa bagi seseorang untuk menasabkan diri kepada selain ayahnya. Lalu Ubaid ini atau Imam Ubaid itu benar atau bukan sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Sementara data tidak ada, ya kan? Data tidak ada, catatan ahli sejarah tidak ada. Sementara dalam kitabnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran sendiri menyatakan itu sudah disepakati oleh para ulama dari kalangan sejarawan, ahli tabaqat, ahli fatwa, ahli fikih, ditulis di dalam kitab-kitab mereka, fatwa-fatwa mereka, risalah-risalah mereka, dalam karya-karya mereka, dan itu disebutkan dalam versi nathar, dalam versi prosa, begitu juga nazm dari versi syair. Itu pun juga sudah disebutkan oleh para ulama-ulama tersebut. Lalu ulama yang mana? Dari masa-masa awal ya, abad keempat, abad kelima sampai abad ke-9. Mana? Nggak ada. Itu hanya klaim semata. Lanjut. Dan dapat nasab dari sumber yang tidak jelas. Ketemu orang tua, atau lagi duduk di pohon beringin tiba-tiba ketemu sama jin. Kan jin genderuwo itu. Biasanya genderuwo itu mendatangi temannya. Mungkin kamu dianggap teman, makanya didatangi akhirnya. Jadi nggak bisa begitu. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Betul. Lalu bagaimana dengan tadi seorang Habib yang bernama Habib Ahmad Syihabuddin atau Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Ya. Yang dia itu memastikan apakah makamnya Ahmad bin Isa itu benar-benar di Husaisah, di mana dalam suatu kejadian itu Habib Ahmad Syihabuddin itu menziarahi Ahmad bin Isa
yang ketika berziarah tiba-tiba kepalanya itu pusing. Nah, kemudian tertidur dan mimpi. Nah, ketika mimpinya bertemu dengan Ahmad bin Isa dan menanyakan, "Wahai Imam Ahmad bin Isa, apakah benar-benar kuburanmu itu ada di sini?" Maka jawaban dari Ahmad bin Isa itu, "Iya, kuburan saya di sini." Nah, berarti itu kan lewat mimpi. Penentuan kuburan saja itu menggunakan mimpi. Sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib ini nih, Habib Muhammad Habsyi ini. Ya, itu menunjukkan bahwa kisah tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa lokasi kuburan yang sebenarnya dari Ahmad bin Isa itu ada di Husaisah. Kenapa? Dasarnya atas mimpi. Dasarnya atas mimpi, dan itu sudah saya uraikan itu, dan keterangan itu bisa ditelusuri dalam kitab An-Nurus Safir fi A'yanil Qarnil Ashir. Ya, karya dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus, ya. Salah seorang dari India. Oke, lanjut. Nah, saya tuh pernah sekali kejadian lucu ini. Saya diundang di suatu daerah pengajian halnya Mbah Sapa gitu. Udah ceramah selesai duduk ini, terus ini saya nanya, ini Mbah ini dimakamkan di mana? Oh, jadi makamnya itu tidak berwujud makam. Gimana? Bingung saya. Makamnya itu tidak berwujud makam. Iya. Mana makamnya? Ini. Pohon beringin enggak taunya. Nah, kamu tahu dari mana di sini ada makamnya wali? Pernah ada orang ziarah ke sini. Oh. Itu seperti makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah. Makanya ada seorang Habib yang namanya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra menuliskan dalam bukunya Fathur Rahimir Rahman. Ya, Fathur Rahimir Rahman di sana menjelaskan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Sekarang, yaitu pada abad ke-9 tahun 889, itu tidak diketahui lokasi kuburannya Ahmad bin Isa. Ya, lokasi kuburannya nggak diketahui nih. Hanya saja wakana Syekh Abdurrahman As-Saqaf wa Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus kana yazuranihi. Hanya saja tempat tersebut pernah diziarahi oleh Habib Abdurrahman As-Saqaf dan juga Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, ini kan sama persis ini. Oh, apakah benar di Husaisah itu adalah makamnya Ahmad bin Isa, padahal di situ kan gunung. Ya, di situ kan bukit. Loh, iya dong. Itu makamnya di situ. Kenapa? Karena Habib Abdurrahman As-Saqaf pernah menziarahinya. Kemudian Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu pernah menziarahinya. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa itu adalah benar. Dan persis seperti yang dikatakan Habib tadi, bahwa makamnya Ahmad bin Isa pernah diziarahi oleh dua tokohnya Balawi tadi. Sehingga itu menunjukkan bahwa makam itu adalah benar. Ya kan? Nah, itu persis. Nah, kalau dalam kajian sejarah, karena ilmu nasab itu adalah ilmu pasti, seperti yang dikatakan Habib tadi, ya pasti bahwa itu adalah bukan makamnya Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena hanya sekedar melalui mimpi. Dan sudah ada statement yang disampaikan, ya, bahwasannya Ahmad bin Isa tidak diketahui kuburannya sekarang. Pada abad ke-9 Hijriah, makamnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah itu tidak diketahui. Lalu makamnya siapa itu? Ya, kalau nggak melalui mimpi, ya, kalau nggak melalui ronsen, ya, itu baru bisa ketahuan. Bahwa di sana melalui ronsen dan mimpi, di sanalah makamnya Ahmad bin Isa. Setelah itu di kemudian hari dibikinlah nisan gitu ya, dibikinlah nisan yang menunjukkan bahwa itu benar-benar adalah makamnya Ahmad bin Isa. Tapi tetap masih ada keraguan-raguan itu di dalam diri seorang Habib Ahmad Syihabuddin atau Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yaitu cucunya Habib Ali As-Sakran, bahwa benar apa enggak sih bahwa di situ adalah makamnya Ahmad bin Isa, dan ternyata itu melalui mimpi. Dan dijawab melalui mimpi, iya itu benar, tapi melalui mimpi. Ya nggak bisa dong. Masa sejarah itu didasarkan atas mimpi? Ya nggak bisa. Masa ilmu nasab itu berdasarkan atas mimpi? Kan nggak bisa. Tapi harus melalui data. Begitu kan? Melalui data sejarah. Kalau enggak, ya berarti nggak bisa. Lanjut. Dia bilang katanya di sini ada wali. Akhirnya kita cari nasabnya. Ketemu. Kita sambung-sambungkan ketemu. Tidak bisa nyambung-nyambungkan. Sambungkan sampai ke... Nah, terus kalau menyambung-nyambungkan, oh,
makamnya Ahmad bin Isa di situ, ya kan? Dan nasabnya keluarganya Abdurrahman As-Saqqaf, nasabnya keluarganya Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, itu nyambungnya ke Ahmad bin Isa. Ya nggak bisa dong, ya nggak bisa. Masa nasab itu bisa melalui mimpi atau melalui ronsen? Kan nggak bisa. Ya, persis sama seperti kisah yang saya sampaikan barusan. Gitu. Terus? Sunan Kalijogo sampai ke Nabi Muhammad. Kita lihat, oh gila orang ini berarti ini. Oh, berarti gila itu. Gila berarti orang ini. Gila berarti yang menyambungkan nasab Alawi itu. Melalui ronsen dan melalui, apa tadi? Melalui mimpi dan melalui ronsen. Berarti gila orang itu. Yang menyatakan bahwa nasabnya Ba'alawi bersambung kepada Ahmad bin Isa, tetapi dasar penentuannya itu melalui mimpi dan melalui ronsen. Gila itu berarti, sesuai dengan kalam Habib ini. Ya, lanjut. Tunggu kata-kata ahli nasab, dibilangin kamu cari lagi, tidak bener ini. Akhirnya namanya hal fiktif itu akhirnya jadinya ya. Makamnya Hal Ahmad bin Isa berarti hal fiktif. Kalau ada halnya gitu ya, kemudian penentuan tahun, penentuan hari lahir, penentuan kewafatan, penentuan kehijrahan. Kalau di holi, berarti halnya fiktif. Kalau disusun sebagai sebuah sejarah, berarti sejarah yang fiktif. Kalau kemudian mengaitkannya dengan nasab, berarti nasabnya juga nasab fiktif karena nasab yang didasarkan melalui mimpi dan juga ronsen. Berarti nasabnya nasab fiktif dong. Begitu, ya. Sudah ada? Lanjut. juga makam fiktif, tidak bisa. Nah, makamnya makam fiktif. Nggak bisa seperti itu, betul. Betul, Beb. Setuju saya, mah. Ini memang di situ ada makam orang, anaknya mana? Kalau itu ada makam orang, anaknya mana? Anaknya Ahmad bin Isa itu mana? Makamnya di mana? Data sejarahnya mana? Yang kemudian disebut sebagai para imam, para mujtahid mutlak. Datanya mana yang menunjukkan statusnya Ahmad bin Isa dan juga anak-anaknya adalah para imam, para mujtahid mutlak. Datanya mana? Apakah bisa dibenarkan atau tidak melalui data-data sejarah? Kalau memang nggak ada ya berarti fiktif. Kuburannya fiktif, sejarahnya fiktif, makamnya fiktif, nasabnya pun juga fiktif. Keturunannya siapa? Kan harus jelas itu ya. Kan harus jelas. Data-data sejarahnya harus jelas. Makamnya di mana? Dan jangan sampai ada redaksi seperti tadi itu. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, lokasi kuburannya Ahmad bin Isa tidak diketahui. Nah, berarti itu sejarahnya kan sejarah fiktif. Ya, sejarahnya sejarah fiktif, makam fiktif, nasab fiktif. Apalagi? Kuburan fiktif. Lanjut. Harus ya, harus jelas. Ada tuh daerah begitu tuh ada. Ada. Itu contohnya tadi. Makamnya Ahmad bin Isa, kemudian yang menasabkan kepada Ahmad bin Isa. Ada itu, Beb. Betul. Lanjut. Sengaja memang memfiktifkan makam. Saya nanti buat propaganda seakan-akan itu makam keramat biar banyak orang yang ziarah. Nanti masyarakat setempat ada yang buka warung, ada yang jaga pak. Iya. Dengan mengiklankan, mempromosikan kepada para ulama, ya, tersebar di mana, yang kemudian dia itu menyebar kemana-mana. Setiap ulama yang ditemui dipromosikan, oh nasab saya bersambung kepada Rasulullah, kepada Ahmad bin Isa, padahal makamnya Ahmad bin Isa fiktif, kemudian sejarahnya pun juga fiktif, kemudian nasabnya pun juga fiktif karena melalui ronsen dan melalui mimpi. Ya bagaimana lagi? Ya, fiktif. Tetapi karena sudah dipromosikan selama bertahun-tahun, tidak hanya bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, menemui para ulama, memperkenalkan nasab mereka sebagai nasab yang paling asli, paling sahih sedunia, paling rapi catatannya sedunia. Tetapi ujung-ujungnya mimpi, ujung-ujungnya ronsen. Nah, berarti itu klaim semua yang tidak dibenarkan menurut ilmu nasab dan juga menurut ilmu sejarah. Ada begini, jadi kira tidak ada loh. Oh, banyak. Banyak. Contohnya tadi itu, makam Ahmad bin Isa, belum lagi pemalsuan makam di Indonesia. Itu kan ada. Banyak bahkan. Makanya banyak yang dibongkarin itu oleh teman-teman PWI itu. Ya. Begini, makanya ziarah yang jelas-jelas saja. Nah, ziarah itu yang jelas-jelas saja. Kalau memang makamnya Ahmad bin Isa adalah makam fiktif, ya jangan diziarahin. Jangan diziarahin, jangan diholin,
jangan disambungkan nasabnya kepadanya, dan sejarahnya itu juga jangan ditulis. Karena apa? Semuanya berdasarkan atas mimpi dan juga atas ronsen kuburan. Nah, dan makamnya makam fiktif, kuburan-kuburan fiktif, sejarah fiktif dan nasab fiktif nanti pada ujungnya. Yang jelas-jelas saja. Jangan lihat polisi tidur di ziarah dikira makam, bukan. Ini biar tidak ngebut loh, kasih polisi tidur. Itu. Macam-macam orang sana nih. Macam-macam orang sana nih. Ya, macam-macam. Ya, nasabnya nasab fiktif. Itu ya, teman-teman. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pada intisarinya adalah ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang pasti. Artinya husnudzon nggak berlaku di situ. Ya, husnudzon tidak berlaku di situ. Kenapa? Ya, karena dasarnya itu adalah prasangka yang salah. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh dalam qawaid fiqhiyah itu, dalam al-asbahun nadzair. Tidak ada penganggapan sama sekali bagi sebuah prasangka yang sudah jelas kesalahannya. Jadi karena makamnya Ahmad bin Isa fiktif, kemudian sejarahnya fiktif, maka nasab yang disambungkan kepada Imam Al-Muhajir ilallah nasab fiktif juga. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.